Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Jumpa lagi bersama saya Ivan. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa soal mengenai materi fisika modern. Oke. Untuk soal-soal fisika modern ini saya bagi menjadi beberapa bagian. Terkhusus pada bagian ini kita akan memfokuskan pada materi fisika modern yang membahas tentang radiasi benda hitam, oke, serta beberapa gejala-gejala terkait tentang pergeseran gelombang akibat adanya fungsi dari temperatur. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan untuk klik subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, kita masuk saja ke soal yang pertama. Jadi, kita memiliki logam pada suhu 127 derajat Celcius, itu dia memancarkan daya radiasi sebesar 40 watt. Pertanyaannya, tentukanlah daya radiasi yang dihasilkan logam tersebut ketika suhunya bertambah sebesar 200 derajat Celcius. Oke, jadi pada soal ini kita diberikan dua buah besaran, yakni besaran temperatur dan besaran daya radiasi. Oke, jadi ketika suhunya itu 120 derajat, ternyata dia memancarkan radiasi sebesar 40 watt. Yang ingin kita tahu berapakah dayanya apabila temperatur itu bertambah sebesar 200 derajat Celcius. Jadi seperti biasa, langkah pertama itu adalah kita menuliskan terlebih dahulu informasi-informasi apa yang diberikan pada soal. Jadi berdasarkan soal ini, kita diberikan informasi yakni tentang temperatur awal logam, yakni 127 derajat Celcius. Selain itu, dari soal ini juga kita diberikan informasi mengenai berapakah daya awal logam, yakni sebesar 40 watt. Oke. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan ini, berarti kita langsung menggunakan persamaan daya radiasi. Oke. Jadi, P sama dengan emisivitas kali sigma kali A kali T pangkat 4. Di mana E itu merupakan suatu konstanta benda hitam, sigma itu konstanta Stefan Boltzmann, A itu adalah luas permukaan, dan T itu adalah temperatur. Jadi dapat kita lihat sini bahwa ternyata radiasi itu dia dipengaruhi oleh temperatur. Yang lebih tepatnya dapat kita katakan sebagai P itu atau daya, dia merupakan fungsi dari temperatur pangkat 4. Oleh karena itu, kita cukup menggunakan prinsip perbandingan saja. Maka dapat kita tuliskan P2 per P1 sama dengan T2 pangkat 4 dibagi dengan T1 pangkat 4. Perlu diketahui, ya, apabila teman-teman mengerjakan soal-soal terkait tentang radiasi benda hitam, maka jangan lupa untuk mengkonversi satuan dari Celsius ke Kelvin. Oleh karena itu, apabila kita memasukkan informasi yang diberikan pada soal, maka kita peroleh P2 per P1 sama dengan dalam kurung 600 dibagi 400. Adapun 600 itu kita peroleh dari hasil konversi besaran Celsius ke Kelvin. Dari mana? Dari 327. Oke, 327 derajat Celcius kita ubah ke Kelvin, kita tambah 273, maka kita peroleh angka 600 Kelvin. Kenapa 327? Karena pada soal itu dikatakan ketika suhunya bertambah sebesar 200 derajat Celcius. Jadi bukan suhunya menjadi, tapi dia bertambah. Oleh karena itu 127 derajat Celcius kita jumlahkan dengan 200 derajat Celcius, kita peroleh 327 derajat Celcius. Nah, nilai 327 derajat Celcius inilah yang kita ubah ke Kelvin. Kita tambah dengan 273, maka kita peroleh 600 Kelvin. Hal yang sama juga kita lakukan untuk temperatur yang pertama, T1, yakni 127 derajat Celcius, kita tambahkan dengan 273, maka kita peroleh 400 Kelvin. Nah, sampai di sini, maka kita tinggal mengerjakan secara matematika biasa. Maka kita peroleh P2 per P1 itu sama saja dengan 3 per 2 pangkat 4. Di mana 600 dan 400 itu masing-masing kita bagi 200, maka kita peroleh 3 per 2. Sampai di sini maka kita tinggal pangkat 4 kan masing-masing bilangan, 3 pangkat 4 dibagi dengan 2 pangkat 4, maka kita peroleh
P2 per P1 sama dengan 81 dibagi dengan 16. Karena yang ditanyakan adalah dayanya, daya radiasi kedua, ya, ketika suhunya bertambah sebesar 200 derajat Celcius, maka nanti diperoleh hasil akhir P2 sama dengan 81 per 16 dikalikan dengan 20, atau P2 sama dengan 203 watt. Oke, mudah ya. Baik, kita masuk ke soal yang kedua. Suhu permukaan benda yang dipanaskan adalah 210 derajat Celcius. Tentukanlah panjang gelombang radiasi yang dipancarkan oleh benda tersebut. Oke, jadi pada soal ini kita diberikan informasi mengenai temperatur benda, yakni sebesar 210 derajat Celcius atau 483 Kelvin. Selain itu, tidak ada informasi yang lain, langsung kita diberikan pertanyaan, tentukanlah panjang gelombangnya. Jadi berdasarkan soal ini, maka kita dapat menuliskan bahwa dia termasuk ke soal yang ada kaitannya dengan hukum pergeseran Wien. Oke? Oleh karena itu, kita tuliskan langsung persamaannya. Lambda maksimum dikalikan dengan temperatur T sama dengan C, di mana C itu adalah konstanta Wiennya. Sehingga apabila kita ingin menanyakan atau mencari paling gelombang maksimumnya, maka kita peroleh lambda max sama dengan C dibagikan dengan T. Oleh karena itu, langsung saja kita masukkan informasinya. C itu besar konstanta Wiennya 2,9 kali 10 pangkat minus 3 meter Kelvin. Kita bagikan dengan temperatur, yakni 483 Kelvin. Kita bagi secara biasa, maka kita peroleh bahwa panjang gelombangnya itu adalah 6 kali 10 pangkat minus 6 meter. Namun pada umumnya, panjang gelombang itu dia diminta dalam satuan Armstrong. Oleh karena itu, apabila kita mengubah eh, panjang gelombang ini dari meter ke Armstrong, maka kita peroleh 6 kali 10 pangkat 4 Armstrong. Oke, mudah ya. Sekarang kita masuk ke soal yang terakhir, yakni intensitas cahaya matahari sebelum memasuki atmosfer bumi adalah sebesar 1,4 kW per meter pangkat 2. Tentukanlah tekanan radiasi yang dihasilkan jika semua intensitas cahaya matahari tersebut itu diserap seluruhnya oleh permukaan bumi. Jadi soal ini masih ada kaitannya tentang radiasi, terkhusus pada materi, energi, dan tekanan radiasi. Karena pada soal itu kita diberikan informasi hanyalah besar intensitas cahaya matahari, yakni 1,4 kW per meter pangkat 2. Terus ada kata kunci ya. Kata kuncinya adalah semua intensitas cahaya matahari tersebut diserap seluruhnya. Karena terdapat dua tinjauan apabila dia diserap apakah dia diserap seluruhnya atau ada yang terpantulkan. Yaitu nanti dia memiliki dua persamaan yang berbeda. Karena pada soal ini diberikan kata kunci bahwa semua radiasi terserap, maka langsung saja kita gunakan persamaan tekanan radiasi itu sama dengan intensitas radiasi dibagi dengan C, di mana C itu merupakan kecepatan cahaya. Oleh karena itu, kita tinggal memasukkan saja informasi, yakni I-nya itu adalah 1,4 kW per meter pangkat 2, oke? Atau kita ubah ke watt menjadi 14 kali 10 pangkat 3 watt, oke? Kita bagi dengan C, 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, maka nanti kita peroleh hasil akhirnya itu adalah 4,7 dikali 10 pangkat minus 6 Newton meter pangkat minus 2. Oke, baik teman-teman sekalian, itulah tadi pembahasan mengenai materi fisika modern bagian yang pertama. Terkhusus menjawab tentang masalah-masalah mengenai radiasi benda hitam yang sering muncul dengan pergeseran wind. Oke, kalau begitu sekian untuk pembahasan soal kali ini. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, silakan untuk tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan pembahasan-pembahasan soal terkait tentang materi fisika. Oke, kalau begitu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.